Oke, melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Selanjutnya kita di sini mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi genap, yang kedua adalah fungsi ganjil. Nah, secara geometris, perbedaan di antara kedua fungsi ini terletak pada bentuk grafiknya. Kalau grafik fungsi genap, kita akan punya suatu grafik yang simetris. Artinya, grafik di sumbu kanan X dan sumbu kiri X merupakan suatu pencerminan. Nah, bisa juga fungsi genap ini bentuknya tidak harus seperti parabola membuka ke atas, mungkin seperti parabola membuka ke bawah. Yang penting ketika dicerminkan, di sisi kanan sumbu X dan di sisi kiri sumbu X adalah hasil pencerminan dari masing-masingnya. Kemudian contoh grafik fungsi ganjil. Jika grafik fungsi ganjil ada suatu ciri geometris, yaitu grafik fungsinya selalu simetris terhadap sumbu awal, titik awalnya. Oke. Jadi grafiknya ini simetris terhadap terhadap titik awal 0,0. Oke, selanjutnya hasil kali dari fungsi ganjil dan fungsi genap adalah fungsi ganjil. Nah, untuk pembuktiannya mungkin kita bisa lihat di sini. Misal fx sama dengan hx gx, di mana hx adalah fungsi ganjil dan gx adalah fungsi genap. Maka f dari min x sama dengan h min x kali g min x. Maka f min x sama dengan min hx kali gx. Sehingga f min x sama dengan min fx. Nah, bentuk min fx ini disebut sebagai fungsi ganjil. Seperti itu. Yang ketiga adalah deret Fourier sinus dan kosinus. Jika fx fungsi ganjil dan terdefinisi pada selang terbuka min L sampai dengan L, kontinu bagian demi bagian, dan periodik dengan periode P sama dengan 2L. Maka koefisien Fourier A0 1/L integral dari min L sampai dengan L fx dx sama dengan 0 untuk A0. Untuk AN 1/L dari min L 1/L kali integral dari min L sampai dengan L fx cos n px per L dx sama dengan 0. Kemudian Pn 2L 2/L kali integral dari 0 sampai dengan L fx sin pnx per L dx. Sehingga deret Fourier menjadi fx sigma dari Bn sin npx per L dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, ini disebut sebagai deret Fourier sinus. Nah, adapun fungsi genap yang terdefinisi pada selang terbuka min L sama dengan L, kontinu bagian demi bagian, dan periodik dengan periode P sama dengan 2L, hampir sama, yaitu nanti akan menghasilkan deret Fourier kosinus. Nah, bisa kita lihat di sini Bn sama dengan 1/L kali integral min L sampai dengan L fx sin pnx per L dx sama dengan 0. Kemudian A0 2/L integral dari 0 sampai dengan L fx dx. Kemudian AN 2/L integral dari 0 sampai L fx cos n px per L dx. Nah, sehingga deret Fourier menjadi fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma dari AN cos n px per L dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, perbedaan dari fungsi genap dan fungsi ganjil dapat kita lihat di sini. Kalau fungsi genap, dia akan menghasilkan deret Fourier kosinus. Sedangkan kalau fungsi ganjil, dia akan menghasilkan deret Fourier sinus. Seperti itu. Kemudian nomor 4, deret Fourier sinus dan kosinus setengah jangkauan. Nah, yang dimaksud dengan setengah jangkauan adalah suatu deret yang hanya mempunyai suku-suku yang memuat sinus saja atau kosinus saja. Di sini ada 2 poin yang perlu diperhatikan.
Yang pertama adalah poin 1, jika fx terdefinisi pada interval 0 sampai dengan L, yaitu setengah dari interval terbuka min L sampai dengan L. Seperti kita ketahui bersama, di dalam interval terbuka min L sampai dengan L, itu kan intervalnya dari min L sampai dengan 0, kemudian dari 0 sampai dengan L. Nah, ini setengahnya dari 0 sampai dengan L. Seperti itu. Dan fungsi ganjil. Maka diperoleh deret sinus dengan sinus setengah jangkauan A0 sama dengan 0, AN sama dengan 0, BN sama dengan 2 per L integral dari 0 sampai L fx sin npx per L dx. Sehingga kita peroleh di sini rumus fungsi fx adalah sigma dari Bn sin nplx dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, yang poin kedua, jika fx di sini terdefinisi pada interval 0 sampai dengan L, yaitu setengah dari interval min L sampai dengan L, dan fx fungsi genap, maka diperoleh deret kosinus setengah jangkauan sebagai berikut. A0-nya 2 per L interval 0 sampai L fx dx, AN 2 per L integral 0 sampai dengan L fx cos npx L per dx sama dan juga B sama Bn sama dengan 0. Sehingga kita peroleh di sini rumus fungsi fx adalah A0 per 2 ditambah dengan sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari an cos np L per x. Nah, di sini ada perbedaan. Jika di sini fungsinya fungsi genap, maka Bn-nya sama dengan 0. Jika fungsinya fungsi ganjil, maka an-nya sama dengan 0. Nah, kemudian yang selanjutnya identitas Parseval. Identitas Parseval menyatakan bahwa 1 per L dari integral min L sampai dengan L fx, fungsi fx dikuadratkan dx sama dengan A0 kuadrat per 2 ditambah sigma dari an kuadrat plus bn kuadrat dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Jika an dan bn koefisien Fourier dari fx yang konvergen ke fx pada selang terbuka min L sampai dengan L. Seperti inilah fungsinya. Kemudian konvergen uniform. Andaikan terdapat sebuah deret tak hingga dari UN tak hingga sigma UNX dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga, dan SRX adalah sigma dari UNX dari n sama dengan 1 sampai dengan R pada parsial R dari deret tersebut. Deret dikatakan konvergen ke F pada suatu interval I jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada n positif pada setiap X anggota dari selang I, sehingga harga mutlak dari SRX min Fx kurang dari epsilon untuk R lebih dari N. Jika N hanya tergantung pada epsilon, tidak tergantung pada X, maka deret dikatakan konvergen uniform ke Fx. Seperti itu. Nah, selanjutnya sifat deret yang konvergen uniform. Jika masing-masing suku dari deret tak hingga kontinu pada selang AB dan deret konvergen uniform ke Fx, maka 1. Fx itu kontinu pada interval tersebut, dan 2. Deret tersebut dapat diintegralkan suku demi suku, yaitu dengan bentuk sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ada satu contoh soal yang mungkin bisa menjadi referensi dalam pembelajaran kita. Di sini ada fungsi
fungsi tersebut bernilai 0 pada interval terbuka min 5 sampai dengan 0. Antara min 5 sampai dengan 0. Antara min 5 dan 0. Yang selanjutnya fx bernilai 3 pada interval antara 0 sampai dengan 5 dengan periode 10. Tentukan direct value untuk fx. Jawabnya pertama kita tentukan dulu dengan apa yang kita ketahui dari soal. Dari soal kita ketahui periode 10. Di sini periode 10, kemudian L panjang selangnya itu dari min 5 sampai 5. Kita tulis di sini L sama dengan 5. Nah, kita kerjakan A0 sama dengan 1/5 integral min 5 sampai dengan 5 fx dx sama dengan sama dengan 1/5 kali integral 0 sampai dengan 5 3 dx, dimana hasilnya sama dengan 3. Selanjutnya AN, rumus AN yang sudah kita substitusi dengan yang kita ketahui tadi akan menjadi 1/5 integral min 5 sampai dengan 5 fx cos n px per 5 dx. Nah, kalau kita hitung terus akan menjadi 0 hasilnya. Kemudian Pn seperti yang sudah cara-cara selanjutnya akan menghasilkan 3 kali min 1 cos np per nx. Nah, maka direct value dari fx dituliskan sebagai berikut. Fx sama dengan A0 per 2 sigma dari AN cos Pnx per L plus Bn sin Pnx per L dari N sampai dengan 1 sampai dengan tak hingga. Kita di sini dapat peroleh 3/2 ditambah sigma dari 3 dikali dalam kurung 1 min cos np per np sin npx per 5 dari N sampai dengan 1, N sama dengan 1 sampai dengan N tak hingga. Dimana nanti akan menghasilkan bentuk fx-nya 3/2 ditambah np kali sigma dari 1/n-1 sin 2n-1 2n-1 sin 2n-1 px per 5 dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, seperti itu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.